motivasinya karena selalu gagal dan pengen bersanding baik di samping dia, kayak aku harus jadi orang yang terbaik, yang bikin dia ngerasa cukup, yang bikin dia punya segalanya tentang aku gitu. Kalau misalnya dia butuh aku bisa ini, aku bisa itu, aku bisa ini ya gitu. Multi talentan, nggak multi talenta. Nggak boleh gitu. Kamu harus baik karena aku takut aja kalau misalnya aku kayak gitu nyamaratain orang semua yang jahat sama kita terus kita cut off langsung. Takutnya kesannya kan sombong, terus nanti Allahnya ngelaknat aku, diambil semua pencapaian aku, kan mati juga aku gitu. Itu dia. Tokoh-tokoh yang memotivasi aku. Banyak banget kating-kating. Ketika menghadapi kegagalan tersebut, apa sih, gimana cara Teh Afi menghadapinya gitu? Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Kehidupan Gen Z. Dibongkar, dikupas, sampai tuntas. Selamat datang di episode kita ketiga kali ini. Kalau kemarin kita membahas tentang sesuatu yang membuat kita up ataupun self-improvement. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber yang personal brandingnya kuat banget nih, yang bisa memotivasi teman-teman semuanya buat lebih membangkitkan lagi semangat teman-teman buat jadi mahasiswa yang terbaik. Nah, kita udah kedatangan pemateri kita yang hebat nih. Ini salah satu mahasiswi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Boleh dikenalin dulu nih, Kak. Halo, panggilannya apa nih? Panggilannya Sobat Gen Z. Sobat Kehidupan Gen Z. Oke, halo Sobat Kehidupan Gen Z. Saya Magfiroh, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kebetulan sekarang udah semester akhir ya. Semester akhir. Ini kita bakal ngobrol-ngobrol berarti hari ini sama Kak Nadia yang cantik sekali hari ini. Nah, jadi teman-teman, Teh Magfiroh ini atau kita bisa disebut dengan Teh Afi atau Teh Afiu ya. Kita pengen sebutnya Teh Afi ya sekarang. Nah, Kak Afi ini adalah seorang mahasiswi di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan beliau merupakan sosok yang saya sosok inspirasi bagi saya sendiri. Agak karena lebay sih sebenarnya. Karena aku tahu perjalanan beliau dari awal sampai dia merupakan salah satu duta kampus UINSI Bersyah Jati Cirebon. Wow, beri tepuk tangan yang meriah dulu dong. Beliau merupakan salah satu duta kampus pada tahun 2024 dan juga merupakan NOK Pinilih Kabupaten Cirebon tahun 2025 dan juga Mojang Jawa Barat tahun 2025. Udah kayak wow, berinding gitu. Semuanya diborong prestasinya gitu. Banyak banget prestasi beliau, tapi di balik itu ada cerita yang membuat saya sendiri juga merasa wah, keren banget gitu. Jadi waktu dulu pernah Teh Afi cerita ke saya sendiri, aku sendiri kayak banyak orang yang meragukan langkahnya, ya. Banyak orang yang apa sih Afi jadi kayak gini gitu, kayak nggak pantas gitu ada di posisi seperti ini gitu, nggak pantas ada di posisi entah itu duta kampus ataupun NOK Pinilih ataupun Mojang Jawa Barat gitu. Dan aku sendiri nih Teh Afi, semua orang pasti banyak ragunya ketika melangkah. Semua orang pasti ada rasa takut, ada rasa takut sama omongan orang juga gitu. Nah, dari Teh Afi sendiri, sebelum Teh Afi menjadi sosok seperti ini, menjadi sosok besar saat ini, pasti ada aja rasa ataupun ada aja ketakutan di awal. Betul. Boleh diceritain tuh Teh Afi, gimana perjalanannya? Ini jadinya sesi curhat ya. Sesi curhat aja aku. Oke. Tadi pertanyaannya gimana langkah awal? Pasti kan ada rasa takut dan lain sebagainya. Jelas ya, pasti. Tapi aku selalu ngambil quotes ini dari salah satu orang yang memotivasi aku juga. Nadia punya orang yang memotivasi Nadia, aku juga punya seorang yang memotivasi aku. Katanya takut itu bukan berarti kita berani. Wah, salah. Berani itu bukan berarti kita tidak takut. Tapi berani adalah
ketika kita takut tapi kita masih mau untuk melangkah, masih punya rasa keinginan untuk melangkah. Nah, dari ketakutan-ketakutan ini sebetulnya hal yang menjadikan pencapaian hari ini adalah saya pengen apa ya? Kalau bahasa kasarnya tuh pengen nyumpel mulut orang yang udah ngeremehin saya sih sebetulnya ya. Karena kasus perbulian itu menjadi hal yang wajar. Entah itu dari saya kecil atau sampai dengan sekarang. Hal-hal seringan emang kamu bisa. Nah, gitu kan. Apalagi kalau udah ngeluarin kata-kata udah sih ngapain gitu. Ngapain sih ngelakuin hal itu, nggak ada untungnya dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa hal yang mereka anggap ngapain itu bakal ngerubah hidup mereka gitu. Banyak sekali dunia lingkungan yang pernah aku jalanin toksik di dalamnya, nggak pernah mau melangkah dari zona nyaman, cenderung menyepelekan ketika ada orang yang mau melangkah dari zona nyaman itu. Satu-satunya alasan kenapa aku mau untuk ngelangkah, karena yang punya duniaku ya duniaku sendiri. Ini adalah cerita yang kalau ibaratnya novel, aku tokoh utamanya, aku penulisnya. Kamu mau bikin cerita itu kayak gimana? Kalau kamu sibuk dengerin tokoh figuran kayak mereka, kamu gak akan jalan, kamu bakal di situ terus. Dunia terus jadi yang terbaik. Mereka terus berlari mengejar impian mereka, tapi kamu diam sendirian di pojokan, gak ada artinya. Gitu kan? Iya, betul. Intinya adalah pena yang kamu pegang sekarang, kehidupan yang kamu pegang sekarang adalah bukunya. Dan diri kamu adalah penanya. Kalau kamu mau jadi yang terbaik, kamu tulis sendiri cerita kamu, gak usah pedulin orang lain. Gitu sih. Keren banget kata-katanya, itu memotivasi aku banget. Pena yang ditulis, pena yang kamu pegang adalah diri kamu. Kehidupan yang sekarang kamu jalani adalah buku kamu sendiri. Wow. Dan tadi kan kata Teh Afi ada sebelum ini ya, kenapa bisa jadi kayak gini, karena ada omongan orang-orang juga ya. Betul. Ada, dan aku pun seperti itu. Kenapa aku seberjuang ini sekarang? Ya, karena ada faktor di belakang, yaitu orang-orang yang sama-sama meremehkan. Betul. Meremehkan. Mungkin dari faktor keluarga juga, keluarga kita yang tidak sewah orang lain gitu. Betul. Jadi ngapain jadi kayak gini? Emang kamu bisa kuliah gitu? Emang kita kamu bukan bisa, pewaris ya? Kita bukan pewaris, kita perintis. Ya, betul. Penglaris di sebenarnya. Jangan dong. Takut kalau penglaris saya. Kita perintis ya, kita sama-sama berjuang gitu. Teh Afi sendiri punya nggak sih sosok yang ngejadiin Teh Afi sesemangat sekarang? Pasti dong. Pasti dong. Ada. Ini kalau di spill sebenarnya banyak aspek sih ya. Orang yang bikin aku termotivasi tuh nggak cuman teman-temanku, karena kan nggak setiap lingkungan itu sebenarnya plus minus. Ada yang mereka ngekritisin kita, ada yang mereka ngeremehin kita. Tapi berkat mereka juga pegang tokoh yang memang mungkin Allah ciptakan untuk membuat kita merasa terpacu. Kayak, kamu nggak bisa kayak gini. Tapi kan berkat mereka kita bisa bangkit gitu. Itu sih poin plus yang kita ambil ya. Tokoh-tokoh yang memotivasi aku. Banyak banget kating-kating aku juga, teman-temanku yang punya kesuksesan yang sama. Kayak awal mulanya pengen jadi duta, itu kan karena Teh Ica. Terus ngelihat estafetnya lanjut ke Kak Fadil dan lain sebagainya. Itu aku pengen banget. Cuman memang yang untuk Nok dan juga Mojang ini aku gak pernah expect. Itu kayak hadiah aja dari Allah. Karena bener kalau kita sekalinya melangkah, kesempatan tuh bakal datang ya. Ya, itu sih yang aku percaya sampai sekarang. Kalau kita melangkah satu langkah aja, kesempatan yang besar tuh semuanya kebuka pintu-pintunya. Bener. Ya. Sama yang paling best banget tuh Mama. Mama tuh selalu menjadi penyeimbang hidup aku. Beliau tuh bisa jadi orang yang paling ngebikin aku down, dan bisa juga jadi orang yang paling bikin aku ngerasa terbang. Mama. Karena semua yang Mama omongin tuh pedesnya nyata. Iya, realita dong kayak gitu. Terus kalau aku dapat pencapaian, nggak pernah tuh diapresiasi. Kata Mama, kalau kamu diapresiasi sama Mama sekarang, kamu bakal ngerasa puas dan berhenti. Gitu.
Kalau kamu mau diri kamu terus berkembang, mama nggak akan pernah apresiasi kamu terlepas apapun pencapaian kamu. Buat mama biasa aja gitu. Walaupun mamaku ya ujung-ujungnya ngebanggain juga ke tetangga-tetangganya kan. Itu sama diri aku. Karena sebenarnya ya banyak teman-temanku yang nanya dan ngerasa insecure kayak, kok Vi kamu bisa jadi setinggi sekarang, aku nggak mau lagi temenan sama kamu, aku nggak mau lagi deket-deket sama kamu, aku minder ada di samping kamu. Loh kenapa kayak gitu. Karena sebenarnya perbandingan aku tuh bukan teman-temanku, tapi perbandingan aku tuh adalah diri aku di usia 5 tahun atau diri aku di usia mereka. Yang kemarin aku ngeliat ada salah satu finalis Noka, dia usianya kelas 10, tapi dia udah berhasil menjadi salah satu duta pariwisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Dibandingkan dengan diriku di usia kelas 10, aku nggak ngapa-ngapain gitu. Aku nggak ada pencapaian apapun. Jadi kalau kamu ngerasa insecure, stop bandingin diri kamu sama orang lain. Coba bandingin diri kamu sama diri kamu di masa lalu. Sudah banyak pencapaian apa yang sudah kamu lakukan. Nadia zaman dulu nggak kayak gini. Nadia zaman sekarang udah bisa ngomong di depan banyak orang. Iya. Nah itu dia. Jadi jangan dibandinginnya sama, loh kok temen aku sekarang dapat pencapaian ini ya, kok aku sekarang nggak bisa. No, nggak kayak gitu. Tapi bandingin diri kamu sama masa lalu kamu gitu. Benar. Itu jadi motivasi tertingginya ya diri sendiri. Teman-temanku, mama, terus diri sendiri gitu. Dan pasti dibalik semua cerita Teh Afi ada yang namanya kegagalan ya. Oh pasti. Ada yang namanya kegagalan. Nah, semua orang prosesnya mungkin ada yang namanya kegagalan ataupun gagal ya. Betul. Dari Teh Afi sendiri, ketika menghadapi kegagalan tersebut, apa sih, gimana cara Teh Afi menghadapinya gitu? Aku orang yang frustasi sebenarnya. Aku orang yang ngerasa nggak puas sama diri aku sendiri ketika aku gagal. Wahai, kenapa kamu gagal? Kamu kurang di mana? Kamu udah apa ya? Kalau orang tuh kamu udah riset, kamu udah cari tahu peluang-peluang kamu di mana. Kenapa kok masih aja gagal? Tapi kalau dipikir-pikir, aku kenyang sama kegagalan itu dari TK, SD aku gagal, SMP kelas 8 itu aku mulai bangkit. SMP kelas 8, kemudian SMA itu kan karena COVID jadi nggak ngapa-ngapain sampai dengan sekarang. Nggak pernah tuh yang namanya nyentuh piala. Satu-satunya piala dalam hidup aku tuh yang waktu duta kampus itu adalah satu-satunya piala. Karena selama ini menang pun nggak pernah megang piala, selalunya megang sertif gitu, nggak pernah dapet piala. Jadi menang di hidup aku ya pikiran aku ya piala gitu. Kegagalan ya gimana bangkit dari rasa gagal tuh. Kamu sendiri pasti ngerasain dong. Sering. Kalau ngerasa gagal, kayaknya kita tuh sama deh. Kan aku pernah bilang ya, Iya. Nad, kita tuh sama. Kalau kamu ngerasa gagal tuh aku orang yang ngerti rasa gagal kamu, tapi aku nggak bisa ada di posisi kamu karena menanggulanginya itu kan beda-beda ya. Nggak puas sih, ngerasa nggak puas. Aku tuh ngerasa kalau gagal nih aku tuh salahnya di mana gitu. Tapi Harus coba lagi ya. Itu dia, Itu. betul. Tapi dari situ kayak untuk langkah selanjutnya bener, pengalaman yang paling nggak bisa kita beli tuh hal yang kita rasain sendiri gitu ya, pengalaman itu sendiri. Kayak nanti tuh di langkah selanjutnya nih, kamu tuh jangan kayak gini Vi, Dijadiin evaluasinya ya. Misal nih, kayak catatannya kurangkah dalam mengikuti kompetisi itu, atau yang belakangan ini ya, aku tuh ngerangkai sidang tuh susah banget. Iya, semangat ya. Aku merasa temenku tuh kayak, kok kalian bisa ya cepet banget sidang gitu. Bahkan ada yang udah sidang 1 cuma 14 halaman. Wow. Aku mikir kayak, bentar nih, gue udah nyampe sini kok susah banget ya sidang. Kenapa nih? Ini faktornya di mana gitu. Ternyata memang punya tracknya masing-masing kan, balik lagi kayak gitu. Jadi menurutku kalau nggak gagal, kamu nggak akan nemu menang karena kamu nggak pernah berusaha, ya kan? Karena kamu nggak pernah melangkah. Iya. Kalau kamu berani ngelangkah, kamu harus berani gagal. Tapi kalau kamu nggak bersyukur dengan rasa gagal itu, kamu nggak akan gagal. Kalau kamu nggak ngelangkah, jadi kalau ngelangkah ya pasti gagal. Gitu. Intinya kalau kita ngelangkah tuh pasti ada jatuh. Kalau kita ngelangkah, mau gagal apa mau menang. Tapi kalau gagal, jadiin itu evaluasi untuk next ke depan. Lebih baik gagal daripada nggak sama sekali. Betul, iya. Kita ngerasain gagal, kita udah ngelangkah. Tapi kalau misalnya kita diem nih, aku tuh ada ya satu prinsip di hidup aku. Gini. Jangan pernah bilang kamu nggak bisa padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Itu sih. Udah ngomong nih, kayaknya aku nggak bisa deh.
aku nggak bisa deh, aku nggak bisa deh ngelakuin ini gitu. Di belum juga ngelangkah, lo udah bilang nggak bisa, tau dari mana lo gitu kan? Nah itu dia. Kalau Nadia sendiri mah namanya tuh grow mindset. Jadi jangan pernah ada kata nggak bisa dalam otak sendiri. Karena ketika kita ada kata nggak bisa dari awal, otomatis kita nggak bakal ngelangkah. Ya. Tapi kalau kita ada rasa, setidaknya percaya diri dulu deh sama diri kita sendiri, kayak bisa. Ya. Setidaknya 1-2 langkah itu bakal kita jalanin, entah apapun itu kedepannya gitu. Kayak gitu. Itu sama sih. prinsipnya. Sama dong. Kayak kita nggak boleh dulu bilang dari awal kita nggak bisa, karena Betul. ya bener, kalau kita nggak bisa dari awal, langkah sekecil pun nggak bakal kita jalanin gitu ya. Betul. Itu dia. Dan kalau aku sendiri kalau mengalami kegagalan tuh kayak ada di fase frustasi dulu gak sih? Iya. Tapi Dan itu tuh cara bangkitnya beda-beda. beda-beda. Ya, bener lagi. Kayak downnya tuh berapa hari dulu, ataupun Ya. beberapa efeknya tuh nggak mau ketemu orang. Ya. Terus yang Dan kalau sebagainya gitu. ngejalanin sesuatu tuh kayak Mm-mm. kayak ngerasa percuma dengan semua hal, wajar. Oh kayak gitu kan? Kayak gitu banget. Wajar. Karena ya fase bangkitnya pun beda-beda. Kadang bangkitnya dari motivasi, balik lagi ke motivasi orang tua lagi, dan kadang dari pencapaian orang itu buat kita termotivasi juga ya. Betul. Kayak melihat orang lain udah kayak gitu, kayak harus semangat lagi. Betul. Tapi bukan jadiin sebagai ajang berlomba-lomba ya, karena Betul. kita tahu semua orang udah punya jalannya masing-masing, udah ada start dan finishnya masing-masing. Jadi Betul. so kita jalani sesuai dengan apa ya, tupoksinya kita aja. Ya, betul. Dan Teafi kan tadi juga udah cerita tentang orang yang udah ngejudge selama ini ya. Respon Teafi sendiri ke orang-orang itu Gimana sekarang? gimana sekarang? Apakah Oke. gimana tuh? Aku agak jahat sih. Aku nggak mau kenal mereka lagi. Hmm. Aku agak jahat sih, kayak apalagi teman-temanku yang waktu zaman aku kecil ya, waktu aku SD. Itu tuh kejam sih menurutku, karena bulinya tuh nyebelin ya. Dia anak sekecil itu dimusuhin satu kelas kan, kayak ya Allah, dan itu berhari-hari. Satu kelas. Iya, dan kalau misalnya Ya kita nih Allah, dideketin iya. sama temennya, ada satu orang yang deketin kita. Misalnya nih Nadia musuhin satu kelas gitu, nggak dibalain lah, nggak ditemenin satu kelas. Nah aku deketin Nadia, gantian besoknya aku yang dimusuhin, Nadia yang ditemenin. Terus estafet kayak gitu. Itu kan kayak setelah aku pikir-pikir, gue tongor-tongor itu kalau misalnya gue ada di sini gitu tuh, kayak gedek banget gitu tuh. Kenapa kayak gitu Mbok Yo? Jangan kayak gitu. Bahkan sampai ke adikku sekarang, adikku tuh termasuk ke golongan orang-orang yang cantik gitu ya. Jadi tuh hawa-hawa buat nih akunya tuh ada gitu. Terus aku langsung bilang, kamu kalau sampai punya riwayat kayak gituin orang, jembreng gue punya. Itu sih, karena aku agak jahat. Mereka ini belakangan ini kan banyak yang pada punya hari bagus, hari baik, kayak nikah, tunangan dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin mencoba untuk mencari relasi, karena ujung tombaknya kita kan kerja ya, balik lagi. Itu sih. Itu aku agak jahat sih, kayak aku nggak punya hubungan sama kamu, kita nggak ada hubungan apapun. Kamu pergi di dunia kamu, aku pergi di dunia aku. Nggak usah nyapa-nyapa lagi. Kamu nikah, silakan menikah, itu hari kamu gitu. Aku agak jahat sih, nggak mau aja, nggak mau berurusan lagi. Itu adalah haknya aku gitu. Kayak udah di bukunya aku tuh nggak ada kamu lagi, tokohnya gitu. Siapapun itu, nggak cewek nggak cowok, terserah. Gitu. Karena malas aku. Iya. Tapi kalau aku sendiri lebih ke rasa gak enakan aku terlalu dalam. Aduh, bentar ya. Rasanya rasa gak enakan terlalu dalam. Kayak kadang bahkan ya, kan ada omongan itu tuh ketika awal kuliah, misalkan awal kuliah waktu itu tuh ngomongnya tuh ke mama aku sendiri gitu. Kayak emang bisa yang nguliahin? Emang bisa kamu kuliah gitu dengan latar keluarga seperti ini gitu. Dan ini beda tapi sama cerita. iya, maksudnya tuh rasa aku gak enakan sama mama tuh sama gitu rasanya. Mama tuh nggak pernah yang namanya sama langsung bisa, aku mah bisa nguliahin, nggak pernah gitu. Tapi mama tuh dengan diem langsung nasehatin aku, tunjukin ke orang itu Kalau kamu bisa. Dan ya makanya kita seberjuang ini sampai sekarang. Tapi sampai sekarang aku nggak pernah membenci beliau. Astagfirullah gitu. Aku nggak pernah sampai ngebenci setiap ngelewat
tetap nanya, mungkin dengan hati yang tetap sakit gitu. Tapi aku nggak pernah yang jadi di cut off juga, enggak, tetap interaksi mungkin dengan yang fake sedikit tapi ya di depan baik. Oke, aku ngerti banget. Iya bener sih. Tapi emang gak semua orang aku cut dan gak semua orang aku terima juga. Ada beberapa pilihan yang kalau misalnya dia udah berat banget nih riwayatnya ke aku. Karena waktu itu temennya temen sebaya ya. Kalau keluarga atau temen yang lebih tua, iya sih. Tetap aku ngerasa kayak jangan, nggak boleh gitu Vi, nggak boleh gitu Betul. nggak boleh gitu, kamu harus baik. Karena aku takut aja kalau misalnya aku kayak gitu nyamaratain orang semua yang jahat sama kita terus kita cut off langsung, takutnya kesannya kan sombong, terus nanti Allahnya ngelaknat aku, diambil semua pencapaian aku, kan mati juga aku gitu. Baik. Itu dia gitu. Dan apa ya, dibalik semangatnya Teh Afi, Semangat lagi. semangat Teh Afi ya, ada support system nggak di belakang? Ini kemana Karena kita kan nih kadang ya semangat Oke. semangatnya kita tuh ada beberapa faktor. Orang tua pasti Pasti orang tua pasti ya, dan teman pasti. Tapi pernah ada nggak sih Teh Afi semangat dari seorang, nggak apa-apa nggak disebutin namanya, tapi karena kadang orang yang bilang fake mungkin ya, orang yang bilang aku mah semangat karena keluarga, jangan gitu, karena mungkin ada aja beberapa faktor yang semangat karena seseorang gitu. The best motivation is heartbreak. Itu adalah motivasi terbaik kita, adalah patah hati. Aku selalu gagal. Wow. Dalam dunia itu aku selalu gagal. Katanya orang pinter gagal terus ya. Itu sebenarnya penenang aja sih. Oh berarti aku pinter gitu. Susah gagal mulu. Karena terlalu palah pilih meren ya. Sama orang yang ngejar kita, kitanya lari. Orang yang lari dari kita, kita kejar-kejar gitu. Ada pasti. Banyak banget ngerasain apa ya, fall in love gitu sama seseorang, dan ngerasa aku tiap kali seneng sama orang, aku berusaha untuk menjadikan diri aku pantas di samping orang itu. Sekarang nih aku lagi seneng sama orang yang wah tinggi banget gitu ya, hampir susah banget aku capai angan-angannya gitu tuh, kayak buat sekedar berdiri di samping dia tuh kayak susah. Tapi dengan begitu aku pengen ngerubah diri aku nih. Kira-kira pencapaian apa yang bisa aku lakuin bisa biar aku diterima sama dia. Terlepas nanti ujungnya bukan sama dia, seenggaknya diri aku ke update gitu. Gitu. Kena ke upgrade gitu. Jadi kalau motivasi dari orang-orang kayak gitu ada dong, pasti. Tapi the best motivation is heartbreak. Apa? Iya, the best ya. Patah hati terbesar yaitu motivasi terbesar yaitu patah hati. Iya, karena kadang dari situ tuh kita pengen nunjukin ke orang itu kita bahwa kita bisa, kita layak, kita mampu, kita mahal loh. Iya. Itu sih. Tapi belakangan ini aku ngerasa kayak semakin aku tinggi kok semakin susah. Terus kiranya gagal langsung ada timbul pertanyaan baru kayak kurang apa? Kurang apa sih aku gitu. Kurang apa? Banyak kurangnya gitu. Capek. Itu ya, karena ya sebagai Gen Z nggak lepas. Ya kita kan sama-sama Gen Z ya. Nggak mungkin lepas. Kamu Gen Z ya, bukan milenial? Baby boomer. Yang namanya Gen Z nggak mungkin lepas dari yang namanya relationship ya. Gitu. Kayaknya kamu sedang berbunga-bunga deh. Aku jadi kayak wow. Lebih ke pengen melihat dari sudut pandang Teh Afi sebagai sosok yang udah gede ini, apakah ada sosok gitu, yang udah gede ini, yang udah hebat seperti saat ini, apakah ada motivasi lain selain orang tua, dan itu ternyata pasti ada ya? Ada motivasinya karena selalu gagal dan pengen bersanding baik di samping dia, kayak aku harus jadi orang yang terbaik, yang bikin dia ngerasa cukup, yang bikin dia punya segalanya tentang aku gitu. Kalau misalnya dia butuh aku bisa ini, aku bisa itu, aku bisa ini ya gitu. Multi talentan, nggak multi talenta. Ini ya salah satu motivasinya berarti kayak gini, karena
Iya. Itu sih dan pengen ya. mengejar standar yang lebih tinggi gitu. Betul. Itu kayak itu bagus. Karena masa depan kita harus baik. Betul betul. Nah, tapi berdirinya Teh Afi sekarang sampai saat ini kan di Duduk nih, atas BTW aku. di atas doa-doa Teh Afi gitu ya kan. Aduh. Pasti kan ya, Ya, kayak Teh Afi sampai saat ini tuh gak nyangka bahwa Teh Afi tuh lagi duduk dan berdiri di atas doa-doa Teh Afi. betul. Gak nyangka gimana rasanya gitu kayak. Aku pernah inget ini. Ternyata waktu aku jadi maba, Mm-mm. aku tuh pernah sholat di Masjid IAIN. Dulu namanya IAIN ya, Masjid Al Jamiah itu. Waktu aku usianya 7 tahun. Waktu itu langsung didoain sama guru besarnya. Waktu itu bulan puasa. Karena puasaku selalu full di usia mulai dari berapa? Pokoknya udah ada mama. Mama kan dulu di luar negeri. Sampai aku usia berapa itu mama pulang. Pokoknya aku usia 7 tahun itu udah full puasanya. Terus didoain sama guru besarnya, dipegang kepalanya. Aku inget banget itu. Dipegang kepalanya terus beliau ngomong gini. Nanti jadi orang yang berhasil, nanti kuliahnya di sini gitu. Tahu beneran nih. Aku kayak oh, ternyata beneran tercapai banget. Tapi sampai sekarang aku nggak pernah tahu siapa sosok guru besar itu. Sampai aku nggak tahu. Dan pas nginjekin kaki pertama di UIN, waktu itu masuk ke gedung FDKI dengan begitu celing-celing gitu matanya kayak wah ini toh yang namanya kampus, wah ini nih yang namanya kuliah. Aku berprinsip di diri aku, dari uang yang mama sama ayah keluarin, seenggaknya aku harus dapat pencapaian yang lebih harganya daripada uang UKT itu. Karena nggak ada yang tahu nih, ayahku tuh pedagang cuanki. Beliau keliling, nggak mangkal. Pedagang cuanki keliling. Yang usianya udah rentak ya, maksudnya yang udah tua lah dengan tanggungan aku, 2 adik aku. Ayah selalu bilang gini, nanti kamu selesain kuliah kamu jadi sarjana pertama di keluarga ini yang nyambung mimpinya ayah, mimpinya mama. Dari situ sih aku ngerasa kayak harus bisa gitu. Jadi doanya sebenarnya bukan doanya aku sendiri, doanya tuh dari doa guru besar itu, dari doa ayah, tua, ya, dari mama. doa mama. Kalau doa aku sendiri, btw sholat aku masih belang bentong ya. Tapi kalau dari doa aku sendiri kayaknya nggak mungkin deh gitu. Kayak ngerasa nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin gitu. Sama dari doa nenekku tuh sayang banget sama aku. Orangnya udah meninggal waktu aku usia kelas 8, meninggal karena sakit. Nah itu sih doanya dari situ, karena pengen punya cucu yang bisa apa, kalau dulu tuh namanya ngomongnya jaga reta. Soalnya dulu tuh nenek aku tuh nggak bisa ngomong yang bener gitu tuh. Ngomong Jakarta tuh dibikin-bikin jadinya aneh gitu. Nanti katanya kalau udah besar bisa ke Jakarta, bisa ke Bandung, bisa kemana-mana sendiri, Dan bisa ternyata punya sekarang uang udah sendiri. bisa ya? Ya bisa kemana-mana sendiri, punya uang sendiri. Walaupun katanya nanti pasti nanti udah nggak ada endeh, kan orang malah endeh, udah nggak ada endeh gitu. Kok aku jadi inget endeh ya, karena biasanya aku suka dibikinin nasi kuning di hari aku yang besar ini gitu. By the way, selamat ulang tahun Teh Afi. Ini hari ulang tahunnya Teh Afi. Aku suka dibikinin nasi kuning biasanya. Sekarang nggak ada lagi nasi kuning, nanti aku main deh ke makamnya. Harus inget ya. Iya, aku sampai usia berapa? Usia 16 tahun. Enggak sih, 12 tahun, kan 16 tahun nenek udah nggak ada. 12 tahun itu dibikinin nasi kuning, diajak jalan-jalan. Sampai dulu aku hafal tuh yang namanya rute Gunung Jati. Sekarang boro-boro pas kesana nggak tahu. Ya itu ya, kadang kita ngerasa nggak bersyukur, padahal nyatanya kita tuh lagi berdiri di atas doa-doa siapapun itu doanya, entah itu doa orang tua, Betul, doa orang-orang yang mungkin kita nggak kenal. betul. Kamu Bersyukur. salah satu motivasi aku loh. Apa ya? Kamu itu kan menyabet gelar duta duluan. Oh iya. Dari situ aku langsung mikir, Nadia aja bisa, lu nggak bisa lu. Itu sih. Dan aku juga the best. Sama-sama kita. Tapi ikut Nokpin ini, aku pengen ikut Mojang Kuning. Aku ikut. Tuh. Nah, aku ya. Itu salah satu
anugerah gak sih dari Allah, aku bisa kenal Nadia, Nadia bisa kenal aku, yang nantinya mungkin bisa menjadi motif relasi kedepannya Iya. seperti apa Bareng-bareng terus. gitu. Ih, gemes Gitu ya. ya. Jadi curhat Oke. ya. Oke. Terakhir Teh Afi, sebenarnya pengen panjang banget ini closing statement dari Teh Afi. Kasih pesan ke orang-orang yang mungkin dia ngerasa dirinya nggak percaya diri di fase sekarang, bahwa kamu di depan sana, masa depan sana kamu pasti bisa gitu. Berat ya. Teman-teman, jangan pernah merasa diri kamu tidak bisa, wah. Jangan pernah merasa diri kamu akan gagal, karena sejatinya kamu tidak akan pernah tahu apa yang kamu alami ke depannya kalau kamu nggak cobain sekarang. Masa muda itu hanya sekali. Teman-teman, beneran deh ini mah. Nggak ada kehidupan 2 kali, reinkarnasi itu nggak ada, teman-teman. Kalau kamu mau ambil kesempatan kamu, ambil sekarang. Karena masa muda tuh sebentar. Usia teman-teman sampai dengan rentang 23, 24, 25, yang kemungkinan teman-teman udah berkeluarga, udah punya tanggungan baru, udah lebih terikat, gak bisa kemana-mana. Lakuin apa yang mau kamu lakuin sekarang, jangan ragu, kasih yang terbaik. Terlepas apapun hasilnya, seenggaknya kamu udah nyoba. Seenggaknya kamu udah kasih tahu diri kamu udah percaya sama diri kamu kalau kamu udah ngelakuin itu dan kamu udah ngasih yang terbaik di titik itu. Aku percaya setiap orang punya impian masing-masing. Aku percaya apapun jalannya, cepet lambat semuanya punya tujuan ke garis finish, ke garis keberhasilan masing-masing. Jadi semangat teman-teman, ayo berani melangkah, lakuin apa yang mau kamu lakuin dan berikan yang terbaik. Wow, terima kasih Teh Afi. Sama-sama. Berharga banget Terima podcast kasih ya. kembali. Aku hari ini mau podcast karena ini temanya sangat bagus. By the way, selamat ulang tahun sekali lagi buat Teh Afi. Terima kasih. Ke 4. Enggak, kok ke 24? Ke 21. 21. Wow, selamat ulang tahun. Kita doain semoga Teh Afi makin sukses, Amin. terbang lebih tinggi lagi dan terus menginspirasi orang-orang semua. Didekatkan jodohnya. Amin. Itu utama. Itu yang utama sih, karena itu samuan gitu. Udah makin Oke. tua, udah makin butuh. Udah kemana-mana Itu ini. dia ya. Nanti kita next episode mudah-mudahan bisa ketemu Ya, lagi Teh Afi. Terima terima kasih kasih. sebelumnya. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat bagi teman-teman, dan yang relate buat kalian, share podcast ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast Kehidupan Gen Z. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast Kehidupan Gen Z. Dibongkar, dikupas, sampai tuntas. Dah.